Selamat datang. Oke, kali ini kita bakal bongkar kitab klasik Al-Iqna, tapi dengan kacamata yang benar-benar baru. Anggap saja ini semacam user guide atau panduan pengguna untuk sholat. Pernah nggak sih ngerasa kalau aturan sholat itu banyak banget? Kadang-kadang bisa kelihatan ribet dan jujur aja agak bikin gentar. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sisi yang lain? Coba deh bayangin, sholat itu kayak stasiun pengisian daya spiritual kita. Tempat kita buat recharge, tempat kita nyambung lagi sama yang di atas. Nah, pendekatannya jadi lebih positif kan? Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bedah sholat ini seolah-olah kayak kita lagi baca bab-bab dalam sebuah buku manual atau panduan permainan. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih kita sholat? Apa alasan dibalik semua manual ini? Menurut kitab Al-Iqna, Jadi, secara definisi formalnya ya, sholat itu rangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Tapi, poin kuncinya di sini adalah, ini tuh janji temu yang sifatnya personal banget, yang nggak bisa diwakilkan. Ibaratnya, ini akun pribadi kita buat login, jadi nggak bisa dipinjemin ke orang lain. Nah, sebelum kita bisa mulai permainan ini, ada semacam tiket masuk VIP nih. Syarat-syarat yang hukumnya wajib, nggak bisa ditawar-tawar. ini dia checklistnya sebelum kita mulai. Pertama, pastikan badan, pakaian, sama tempat sholat kita itu suci. Terus, wudunya harus sah ya. Aurat juga harus tertutup dengan benar. Penting juga untuk tahu waktu sholatnya udah masuk atau belum. Dan pastinya, menghadap ke kiblat. Anggap aja ini semua kayak pre-flight check sebelum kita terbang. Oke, tiket udah di tangan. Sekarang kita masuk ke inti permainannya. Ini adalah gerakan-gerakan fundamental yang jadi pondasi sholat, yang sama sekali nggak boleh di-skip. Jadi, ini dia rukun-rukunnya. Mulai dari niat di dalam hati, lalu berdiri dan takbiratul ihram, lanjut baca Al-Fatihah, kemudian ruku, sujud, sampai nanti duduk di akhir dan salam. Nah, yang ditekankan banget di kitab Al-Iqna itu adalah urutannya, atau yang kita kenal sebagai tertib. Ini harus berurutan, nggak boleh dibolak-balik. Nah, di sela-sela semua gerakan tadi, ada satu elemen super penting yang namanya tumak ninah. Ini bukan sekedar berhenti sebentar loh. Tumak ninah itu adalah kondisi di mana kita benar-benar tenang, diam sejenak di setiap gerakan. Jadi ada jeda yang disengaja, bukan karena lupa atau terburu-buru. Dan kitab ini ngasih analogi yang kena banget. Katanya, jangan sholat seperti ayam yang mematuk biji-bijian. Kebayangkan, cepat, nggak ada jeda, patok-patok terus. Nah, ini gambaran sempurna kenapa sholat yang tergesa-gesa tanpa tumak ninah itu keliru. Oke, selain gerakan inti yang wajib tadi, ada juga nih yang namanya poin bonus atau upgrade. Ini adalah amalan-amalan opsional yang bisa bikin sholat kita jadi makin sempurna. Nah, kerennya, Al-Iqna ini membaginya jadi 2 level. Biar kita gampang ngertinya, ada sunnah ab'ad, ini yang berat, hampir-hampir wajib. Kalau kita lupa, kita dianjurkan buat sujud sahwi. Contohnya itu tasyahud awal. Lalu ada sunnah hayat, ini yang ringan. Anggap aja kayak aksesoris sholat. Kalau lupa, ya sudah, nggak apa-apa, nggak perlu sujud sahwi. Contohnya seperti mengangkat tangan pas takbir. Sekarang, kita bahas sisi sebaliknya. Ada beberapa hal yang kalau kita lakukan, itu kayak menekan tombol game over instan. Sholat kita langsung batal saat itu juga. Apa aja itu? Misalnya, ngomong dengan sengaja. Atau bergerak 3 kali berturut-turut untuk gerakan besar yang bukan bagian dari sholat. Kehilangan wudhu, ya jelas. Kena najis, makan atau minum walaupun cuma sedikit, dan tertawa sampai terbahak-bahak. Ini semua otomatis membatalkan sholat kita. Oke, kita sampai di bagian akhir nih. Kita akan lihat soal sholat bareng-bareng atau multiplayer mode, dan kita akan tarik benang merah dari semua pembahasan ini. Nah, lihat angka ini, 27 kali lipat. Ini adalah ganjaran pahala buat sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Itulah kenapa ini disebut multiplayer modenya sholat, karena rewardnya jauh lebih besar. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, apa sih inti dari semua panduan di Al-Iqna ini? Pesannya dalam banget. Sholat itu ternyata bukan cuma sekedar rutinitas gerak badan, tapi ini adalah soal mendisiplinkan hati dan menjadi tempat istirahat terbaik untuk jiwa kita. Nah, sekarang manual booknya udah kita pegang. Pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita masing-masing. Setelah tahu semua ini, siap untuk login?